Aku Smart ASN dan instasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Religi, perkenalkan nama saya Aulia Zakia. Saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, tepatnya di KUA Kecamatan Cikole. Kali ini saya sebagai peserta latsar Angkatan 49 tahun 2025. Inilah tempat saya bekerja, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Secara geografis, KUA Kecamatan Cikole berada di Jalan Haji Kokon Komaria, RT 03 RW 13, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dengan kode pos 43116. Adapun KUA Cikole memiliki beberapa tugas dan fungsi. Adapun tugas KUA adalah untuk memberi pelayanan dan bimbingan keagamaan Islam di tingkat kecamatan. Adapun fungsi KUA yaitu yang pertama, pelayanan pengawasan pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk. Kedua, pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Yang ketiga, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan konsultasi syariah. Yang keempat, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Yang kelima, pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA. Berikut saya tampilkan struktur organisasi KUA Cikole. Untuk saat ini, kepala kantor yang menjabat adalah Bapak Haji Mansur SAG. Lalu selanjutnya, dalam struktur organisasi KUA Cikole, ada beberapa orang penghulu, petugas tata usaha, penghulu, penyuluh agama, serta pengadministrasi pengaturan. Motonya yaitu melayani penuh cinta. Dengan visi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Adapun misi KUA yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Sesuai dengan PMA nomor 11 tahun 2025, penyuluh agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Peran atau fungsi penyuluh agama yang pertama adalah informatif, yakni penyuluh agama menjadi corong pemerintah untuk menyampaikan informasi pembangunan di bidang keagamaan. Yang kedua adalah edukatif, mendidik masyarakat agar memahami dan menjalankan ajaran agama dengan benar sesuai dengan ajaran resmi dan tidak menyimpang. Yang ketiga adalah konsultatif, menjadi sumber informasi dan tempat berkonsultasi bagi masyarakat dalam persoalan keagamaan. Dan yang terakhir adalah advokatif, membela dan melindungi masyarakat atau umat beragama dari ancaman atau gangguan yang merugikan. Adapun standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyuluh agama. Pertama, di bidang penyuluhan, yakni memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama, mampu menyampaikan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan agama Islam, moderat, dan tekstual. Yang ketiga, menyediakan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait hukum dan ajaran Islam. Yang ketiga, yang terakhir, menangkal berita bohong, hoaks, dan paham keagamaan yang menyimpang. Yang kedua adalah berlandaskan dengan nilai berakhlak. Pertama, sikap profesional, ramah, dan berakhlak. Kepuasan layanan masyarakat, memiliki komitmen tinggi kepada tugas dan bertanggung jawab, ketetapan waktu, dan legalitas dokumen, mampu berinteraksi, kerjasama, membangun hubungan baik dengan berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan tujuan instansi. Penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak KUA dalam menjalankan fungsi pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Setiap tugas penyuluh berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan KUA, yaitu antara lain, pertama, pelayanan, pengawasan, dan pencatatan pernikahan. Penyuluh berperan memberikan edukasi pernikah, membimbing calon pengantin, serta mendorong terciptanya pernikahan yang sesuai syariat dan peraturan. Hal ini mendukung layanan pencatatan pernikahan yang sah, tertib, dan berkualitas. Yang kedua adalah pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Penyuluh mendampingi masyarakat dan membangun keluarga yang harmonis. Yang ketiga, pelayanan bimbingan kemasjidan dan konsultasi syariah.
Penyuluh berperan untuk menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan umat. Yang keempat adalah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. Melalui penyuluhan, masyarakat diberi pemahaman tentang ajaran Islam yang moderat, pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional, serta pentingnya berbagi untuk kesejahteraan umat. Lalu yang kelima, ada pengelolaan data informasi keagamaan. Penyuluh mendukung penyediaan data keagamaan yang akurat dari lapangan yang kemudian dimanfaatkan untuk kebijakan pelayanan publik di KUA. Sebagai wujud implementasi Smart ASN, saya, penyuluh agama Islam, memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana dakwah. Melalui media sosial, website, dan aplikasi komunikasi, penyuluh menghadirkan konten edukasi keagamaan yang informatif, moderat, dan mudah dijangkau masyarakat. Pemanfaatan media digital ini bukan hanya memperluas jangkauan dakwah, tapi juga menjadi solusi efektif di era modern, ketika umat lebih dekat dengan gawai dan informasi daring. Dengan pendekatan digital, penyuluh agama mampu membimbing generasi muda, mengedukasi keluarga, serta menyebarkan pesan moderasi beragama secara cepat dan tepat. Inilah wajah Smart ASN, adaptif, inovatif, dan responsif, yang diwujudkan penyuluh agama Islam demi meningkatkan pelayanan dan bimbingan umat di era digital.